Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri Omar Saifullah Purba. Saya Rania Kanzamarani. Saya Ali Adrini. Saya Dea Imelia. Nama saya Irjamanda Putri Lubis. Yang akan membahas tentang pemilihan pemilu 1955. Berikut materi yang akan kami jelaskan. Simak baik-baik ya guys. Setelah peristiwa kemerdekaan 17 Agustus 1945, ternyata pemerintah Indonesia sempat merencanakan pemilihan umum atau pemilu pertama. Kendala dari dalam maupun luar negeri pasca proklamasi kemerdekaan membuat tak bisa segera dilaksanakannya pemilu. Dari banyak faktor, dapat disimpulkan dua penyebab pemilu tidak bisa segera diselenggarakan. Yang pertama, belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur pemilihan umum. Yang kedua, masih rendahnya stabilitas keamanan negara karena serbuan kekuatan asing yang mengharuskan Indonesia terlibat peperangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat atau tidak langsung, dengan alasan bahwa mayoritas warga negara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf agar tidak terjadi distorsi. 10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1955, pemilu pertama berhasil diselenggarakan. Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang berhasil dilaksanakan secara demokratis. Sistem yang digunakan pada pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional dengan tiap daerah pemilih mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya. Setiap daerah berhak mendapatkan jatah minimal 6 kursi untuk konstituante dan 3 kursi untuk parlemen. Pemilu dilakukan 2 kali. Yang pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua dilakukan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Hasil pemilu 1955. Pada pemilu 1955 terdapat 260 jumlah kursi DPR dan 520 kursi untuk konstituante. Ini masih ditambah dengan 14 golongan minoritas yang diangkat oleh pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, Irian Barat gagal melaksanakan pemilu karena daerahnya masih dikuasai oleh Belanda, sehingga yang hanya tersisa 15 daerah pemilihan. Berikut adalah detail hasil pemilu 1955 untuk anggota DPR dan konstituante. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU, dan PKI meningkatkan dukungannya. Sementara Masyumi meski tetap menjadi pemenang kedua, memperoleh suara konstituantenya merosot 114.267 dibandingkan suara dalam pemilihan anggota DPR. Jadi, kesimpulan dari materi pemilihan pemilu 1955 adalah pemilihan umum merupakan wujud dari demokrasi yang diselenggarakan oleh pemerintahan guna kepentingan rakyat. Dengan adanya pemilihan umum, rakyat turut serta memberikan aspirasi politiknya yang diperuntukkan memilih para wakilnya. Di pemerintahan, pemilihan umum adalah wakil yang tepat dilakukan oleh pemerintahan untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar sementara, untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar yang masih bersifat sementara dan untuk memilih wakil-wakil yang akan duduk di parlemen. Maka pemerintahan Indonesia melaksanakan pemilihan umum yang pertama pada tahun 1955. Sekian penjelasan materi dari kami, semoga kalian paham dan mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.